Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini pertemuan pertama kita di bab yang baru ya, yaitu pewarisan sifat atau yang dikenal dengan istilah hereditas pada makhluk hidup. Ini ya, ada gambar Joni dan anaknya Dennis. Kalau kita lihat nih, Joni dan anaknya Dennis, mereka memiliki kemiripan ya. Bisa kita lihat sangat jelas kemiripan mereka terletak pada rambutnya. Coba kita lihat sekarang. Nah, ada ini nih, film kartun kesukaan kita semua ya. Goku dan Goten. Apa kesamaan dari keduanya? Adakah sifat yang diturunkan dari ayah kepada anaknya? Ada ya, ada rambutnya, ada mata, ada bentuk muka. Kita lihat lagi nih, Naruto dan Boruto. Ya, favorit nih, film favorit. Apakah ada kesamaan lagi yang diturunkan dari Naruto ke Boruto? Nah, kita lihat di sini ada rambut sama-sama pirang, kemudian mata yang sama-sama biru, dan juga bentuk bibir yang agak miring, ya. Nah, apa yang menjadi pembawa sifat keturunan yang diturunkan dari orang tua kepada anak? Oke, kita lihat di sini. Sifat keturunan dari orang tua ke anak atau dari induk kepada keturunannya itu dibawa oleh gen. Apa itu gen? Kita ingat kembali pelajaran kalian IPA di kelas 7. Nah, ini ya. Sel. Kalau kita membicarakan gen, berarti kita ingat sel. Di kelas 7, sel itu apabila kita zoom, maka kita akan lihat di dalam sel terdapat inti sel. Kalau kita zoom kembali inti sel, maka kita akan lihat di dalam inti sel akan tersebar kromosom. Ya, jadi di dalam inti sel itu terdapat kromosom. Bentuknya seperti huruf X ya. Dan ketika untayan benang-benang kromosom ini kita perjelas kembali, maka akan terbentuklah, kita lihatlah DNA. Ya, DNA ini seperti tangga-tangga spiral. Nah, ini nih, ya. DNA di sini kalau kita zoom kembali, maka kita akan lihat di dalam DNA tersebut ada semacam seperti pijakan-pijakan tangga yang berwarna-warni ya. Nah, pijakan-pijakan tangga yang warna-warni inilah yang kita sebut dengan gen. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih membuat kalian paham dan mengerti, kita lihat gambar animasi video berikut ini ya supaya lebih paham. Yuk. Baik, ini adalah keturunan. 23 kromosom yang tersebar di dalam inti sel ini, gen-gennya yang ada di dalam kromosom menentukan berbagai macam sifat ya, seperti bentuk wajah, sifat ke karakter, bentuk tubuh, bahkan penyakit yang diturunkan seperti diabetes dan albino. Seperti itu ya. Oke, di sini kita bisa melihat anak-anak dengan berbagai macam bentuk struktur tubuh ya. Semuanya berbeda-beda. Apa yang menyebabkan perbedaan ini? Langsung, yaitu adalah gen. Gen merupakan kode yang diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya atau dari induk kepada keturunannya yang menjadi penentu sifat makhluk hidup ya. Nah, gen ini oleh ayah diwariskan melalui sel sperma, sedangkan oleh ibu diwariskan melalui sel telurnya. Di mana kita melihat gen? Bahwa gen terdapat di dalam rantaian DNA dan DNA itu terdapat di dalam kromosom. Ini adalah inti sel yang mengandung kromosom. Di manusia, inti sel manusia itu mengandung 23 pasang kromosom. Jadi kalau kromosom-kromosom ini kita rapihkan ya, kalian bisa lihat bentuknya seperti ini. Nah, ini ada 23 pasang kromosom. Kalau dihitung satuan, jadi tinggal dikali 2 saja ya, yaitu 46 kromosom. Nah, ini human kromosom. Untuk yang warna biru adalah mewakili kromosom yang diberikan oleh ayah melalui sel sperma. Sedangkan yang berwarna merah ini, yang ditandai merah, merupakan sel kromosom yang diwariskan oleh ibu melalui sel telur. Nah, dari 23 pasang kromosom ini, nomor 1
sampai dengan nomor 22 ya, ini semua namanya adalah autosom atau kromosom tubuh. Kromosom ini nantinya yang akan mengatur bentuk-bentuk struktur tubuh manusia. Nah, kromosom ini juga selalu ditemukan dalam bentuk berpasangan ya. Kalau mungkin di sini kita lihatnya terpisah ya, tapi sebenarnya di dalam inti sel mereka tampak berikatan. Oleh karena itu disebut dengan istilah diploid. Jadi kromosom tubuh atau autosom ini selalu ditemukan dalam bentuk diploid atau eh, lambangnya adalah 2N. Nah, ini. Kemudian untuk kromosom nomor 23 ini ya. Kromosom nomor 23 ini namanya adalah gonosom atau kromosom kelamin. Nanti kromosom inilah yang menentukan apakah kalian akan berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Nah, kromosom nomor 23 ini pada proses gametogenesis masih ingat ya? Yaitu kalau di laki-laki adalah spermatogenesis dan di perempuan adalah oogenesis, pembentukan sel-sel kelamin ya. Nah, pada proses gametogenesis, pasangan kromosom akan berpisah. Jadi nanti yang pasangan kromosom ini dia akan berpisah, membentuk kromosom tunggal yang dikenal dengan istilah haploid. Jadi kalau untuk gonosom itu ditemukan dalam keadaan yang tunggal atau haploid. Nah, seperti ini. Oke, jadi disimpulkan kembali ya untuk kromosom yang ada di dalam tubuh manusia, yang ada di dalam inti selnya. Nomor 1 sampai 22 adalah autosom atau kromosom tubuh. Dia menentukan sifat-sifat tubuh seperti tipe hidung, warna mata, bentuk jantung, warna rambut, dan seluruh karakteristik tubuh ya. Sedangkan untuk kromosom nomor 23 adalah kromosom gonosom yang berfungsi menentukan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Nah, ini kita bahas lebih lanjut tentang gonosom atau kromosom kelamin. Di laki-laki, dalam selnya terdapat 22 pasang autosom ya, dan 1 pasang gonosom. Untuk laki-laki, gonosomnya itu diberi simbol XY. Sedangkan untuk di perempuan sama ya, terdapat 22 pasang autosom dan juga 1 pasang gonosom. Nah, untuk di perempuan lambang simbol gonosomnya adalah XX. Jadi sekali lagi, XX itu untuk perempuan dan XY untuk laki-laki. Nah, di dalam proses spermatogenesis, ternyata sel sperma itu memiliki 2 jenis kromosom. Ada sperma yang mengandung kromosom X, ada juga sperma yang mengandung kromosom Y. Apakah yang akan terjadi ketika dia membuahi ovum? Kita lihat pertama yang sperma dengan kromosom X. Dia membuahi ovum dan ovum itu hanya 1 jenis kromosom ya, hanya X saja kalau ovum. Maka akibatnya ketika sperma berkromosom X bertemu dengan ovum yang kromosomnya X juga, dihasilkanlah XX. Nah, berarti kamu akan menjadi berjenis kelamin perempuan. Sedangkan jika kromosom Y bertemu dengan ovum yang X, maka nanti kromosomnya akan menjadi XY dan jenis kelamin yang tampak adalah laki-laki. Sekian ya pertemuan pertama kita, semoga kalian mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.